Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama bersekutu, berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan lagi buat hari yang baru Engkau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu selalu baru setiap pagi. Kami percaya pagi ini kami terima lagi rahmat-Mu yang baru, kebaikan-Mu yang baru lagi Tuhan. Bahkan juga mujizat-Mu yang baru Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk taat, kami siap untuk terus dibentuk semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap juga untuk membuka mulut kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu.
Kau kasih selalu Tuhan. baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Rencanamu indah, rencanamu mulia. Terima kasih. kami mau Haleluya, mengasihimu haleluya. Yesus, Kami Bapa Engkau mengucap Allah yang baik syukur. Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami berseru padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Kami mengasihi Kau. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku
ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin. Haleluya. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Amin. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Amin. Ku mengasihimu ya Tuhan. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Kami mau terus memujimu Tuhan. Kami mau angkat suara kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ramaya, 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 memujimu, Tuhan. Kami mau terus memujimu. Kami mau terus menyembahmu. Haleluya. 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 Ramaya, 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 ramaya. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ramaya, 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 ramaya,
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan lagi ya Tuhan untuk kami bisa memulai hari kami bersama dengan Engkau. Ya, Kami naikkan ya Tuhan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya saat pujian kami naikkan ya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir dalam hidup kami. Kuasa-Mu bekerja ya Ya, Tuhan, Yesus. mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang tolong ya Tuhan, biar kami boleh terus tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Mengenal Engkau semakin hari semakin dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk kami boleh Terima masuk kasih, dalam Yesus. rencana-Mu. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Amin. Roh Kudus, Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Ya, Engkau yang Tuhan menuntun Yesus. kami ya Tuhan. Tuhan yang tolong dalam setiap apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ya, Tuhan Kami Yesus, percaya ya tolong Tuhan, Tuhan. saat kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami mau siapkan Terima hati kasih, kami, Tuhan Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua, biar setiap benih-benih firman taburkan ini boleh berbicara dalam hidup kami masing-masing. Kami mau terus dibentuk, diolah ya Tuhan, semakin hari biar semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman. Masih dalam tema besar kita bulan ini tentang roh yang luar biasa, saudara ya. Dan pagi ini kita melihat satu judul yaitu berani tampil beda dan bersinar sekalipun tak ada yang berpihak, saudara ya. Dan itulah yang akan dikerjakan Roh Kudus, roh yang luar biasa itu dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, saudara ya. Kita melihat dari kehidupan Yusuf sejenak, saudara, bagaimana Yusuf ini seorang yang penuh dengan roh Allah, roh yang luar biasa. Artinya apa, saudara? Roh Allah itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Mari saudara kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh tantangan, saudara ya. Dan Yusuf juga mengalami tantangan itu, saudara ya. Bahkan dari zaman dulu tantangan itu begitu banyak, saudara. Apalagi menjelang akhir zaman ini. Ada begitu banyak tantangan dosa yang ingin menghanyutkan umat Tuhan. Tetapi kabar baiknya, saudara, Roh Kudus itu diberikan buat saudara dan saya. Supaya apa? Kita dimampukan untuk berkata tidak. Kita dimampukan untuk tetap berbeda dan bersinar. Kalau kita ingat, saudara ya, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah merenungkan kehidupan Yusuf dari sisi yang lain, saudara. Di sana dikatakan bahwa Yusuf ini seorang yang penuh dengan roh Allah. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Bahkan Firaun sendiri mengakui, saudara ya, ini orang yang penuh dengan roh Allah. Ternyata kalau kita renungkan, orang yang penuh dengan roh Allah itu artinya apa? Dia punya roh yang luar biasa dan dia juga ternyata dimampukan untuk berani berkata tidak pada tawaran dosa. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, Roh Kudus akan memampukan kita
untuk tidak berkompromi dengan dosa. Tetapi kita akan dimampukan untuk apa, saudara? Tetap berkata tidak, tetap mengatakan dosa itu dosa, kudus itu kudus, bukan separuh-separuh, saudara ya. Dan Roh Kudus akan memampukan setiap orang-orang percaya. Sebab itu, mari saudara, kita merindukan lebih lagi Roh Kudus memenuhkan, menguasai, memimpin hidup kita, supaya kita dimampukan untuk berani berkata tidak. Kalau kita ingat juga satu kisah yang lain, saudara, mereka yang juga berani berkata tidak, saudara, yaitu Petrus dan Yohanes, saudara ya, berani tampil beda dan bersinar, sekalipun tidak ada yang berpihak, saudara. Kalau kita ingat dalam Kisah Rasul 4 dikatakan begini, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu, yaitu Sanhedrin atau tua-tua orang Yahudi, para ahli Taurat yang begitu banyak jumlahnya, atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bayangkan saudara, hanya berdua, Petrus dan Yohanes, menghadapi sidang para tua-tua Yahudi itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berani untuk tampil beda, tetap memilih untuk taat pada Allah, saudara ya. Dan kalau kita ingat hari-hari itu, saudara, ketika ayat itu dicatat, mereka baru saja dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hari Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan pada orang-orang percaya. Dan inilah yang dikerjakan Roh Kudus juga di akhir zaman. Saudara, kalau kita renungkan, hujan awal sudah terjadi. Kapan? Waktu zaman Kisah Para Rasul. Dan kita menantikan hujan akhir terjadi dengan limpah. Kapan, saudara? Menjelang akhir zaman. Sebab itu, saudara, kita renungkan kalau Roh Kudus itu dicurahkan luar biasa di akhir zaman. Roh Kudus akan memampukan kita untuk apa, saudara? Tetap hidup kudus di tengah-tengah tantangan akhir zaman yang begitu mengerikan ini. Hari-hari ini kita melihat, saudara ya, dosa di mana-mana. Bahkan dosa itu dianggap sesuatu yang modern supaya bisa diterima. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita akan dimampukan untuk tetap berkata tidak, saudara ya. Sekalipun mungkin banyak risikonya, banyak konsekuensinya, Roh Kudus tidak pernah berkompromi dengan dosa. Sebab itu orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang mau terus dipimpin Roh, mereka juga tidak akan berkompromi dengan dosa. Dosa tetap kita katakan dosa, titik, saudara ya. Tidak ada imbuhan yang lain-lainnya. Mengapa? Karena kita mau terus melakukan kebenaran firman dan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Mungkin kelihatannya kaku sekali, saudara, tetapi itulah yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. Murid-murid Tuhan, gereja mula-mula tampak begitu kaku, tetapi mereka bersinar. Bahkan mereka semakin bersaksi kepada orang-orang di sekelilingnya. Mengapa? Karena mereka melihat kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Ketika orang berkompromi, kuasa itu akan hilang, saudara ya. Tetapi ketika kita mau terus tampil beda dan bersinar, karena Roh Kudus yang memimpin kita, yang menguasai hidup kita, jangan takut, saudara. Tuhan yang menyertai. Haleluya. Roh Yohanes 8 berkata begini, saudara ya. Jangan berkompromi lagi dengan dosa. Yohanes 8 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tidak peduli dosa kecil, dosa besar, saudara. Yang berbuat dosa, ia jadi hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Saudara, anak-anak Tuhan seharusnya tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita semua menjadi orang-orang merdeka. Seperti Yusuf, seperti Petrus dan Yohanes, saudara. Tidak lagi berkompromi dengan dosa. Tidak lagi menjadi hambanya dosa. Berani berkata tidak dengan tegas. Karena kita sudah merdeka dan kita tidak mau diperhamba lagi dengan kuk perhambaan dosa itu. Bahkan lebih lagi, saudara, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dan Roh Kudus juga mau terus memimpin kita supaya kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa itu. Roma 8 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Seperti yang kemarin sudah kita juga pelajari, saudara ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sekali lagi, jika oleh Roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Inilah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya. Saat orang itu dibaptis, dia akan berkata-kata dengan bahasa yang baru, tetapi pekerjaan Roh Kudus bukan hanya memberi bahasa yang baru. Roh Kudus akan memimpin orang-orang percaya untuk apa? Mematikan segala perbuatan kedagingan, mematikan segala perbuatan dosa, tidak lagi berkompromi dengan dosa. Dan ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara dan saya akan dimampukan menjadi seperti bunga bakung yang tetap suci, putih, bersih, sekalipun kita hidup di antara duri-duri, seperti disebutkan dalam Kidung Agung 2 ayat 2. Saudara, akhir zaman ini begitu mengerikan. Kegelapan itu begitu dahsyat, saudara. Tetapi saudara dan saya, kita menjadi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Terus tampil berbeda dan bersinar. Jangan takut. Sekalipun kita sendirian, sekalipun tidak ada yang berpihak, seperti Yohanes dan Petrus, seperti Yusuf, saudara, tetap mengatakan dosa itu dosa, saudara ya. Kita mau terus pegang kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, dan itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mengubahkan kehidupan kita, tidak lagi jadi sama seperti dunia, bahkan tidak mau berkompromi dengan segala macam dosa itu. Mari kita sama-sama baca sebagai ayat penutup dalam Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, kita aminkan, dan kita tutup dalam doa. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita terus melangkah dalam rencananya Tuhan, biar kita semua tetap berbeda dan bersinar, saudara ya. Tidak lagi jadi serupa seperti dunia ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami tahu kami tidak sendirian di tengah dunia yang semakin hari semakin gelap yang begitu mencekam ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang akan terus tolong kami. Roh Kudus Engkau yang menyertai kami, memimpin kami, memenuhi hidup kami. Kami mau terus tampil berbeda dan bersinar Tuhan. Kami tidak mau berkompromi dengan dunia ini. Mari Roh Kudus Engkau yang tolong kami semua. Mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan, biar kami seperti Yusuf yang berani berkata tidak kepada tawaran dosa yang begitu mengganggu. Kami mau seperti Petrus dan Yohanes yang berani tetap untuk bersinar, tidak berkompromi dengan para tua-tua Yahudi yang mau menipu mereka. Tolong kami semua Tuhan, biar kami semua di akhir zaman ini, kami semakin tegak berdiri di hadapan-Mu Tuhan, menyaksikan Engkau, menyatakan kebenaran firman-Mu melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun Tuhan tempatkan kami, di setiap pekerjaan kami masing-masing, di lingkungan tetangga kami, komunitas kami masing-masing, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah tempatkan kami dengan cara-Mu yang ajaib untuk kami boleh terus bersinar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu ini, dan mari Roh Kudus Engkau yang terus berbicara, mengajari, mengingatkan kami semua supaya kami terus berdiri tegak di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, kami lagi mau sama-sama menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Mari Tuhan, Engkau yang tolong kami semua. Beri kami hati seperti hati-Mu, biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Pagi ini lagi kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuh-Mu yang sakit. Kita doa sama-sama. Oh haleluya. Tuhan Yesus, kami satukan hati kami sama-sama pagi ini Tuhan. Juga kami berdoa teringat buat mereka yang mungkin sedang ada di rumah sakit, yang sedang terbaring, yang sedang menyelesaikan prosedur-prosedur yang di rumah sakit. Tuhan, kami sama-sama satukan hati kami pagi ini.
Kami percaya dan kami tetap percaya hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan dengan tuntas dan sempurna. Amin. Sebab itu pagi ini Tuhan, dengan penuh iman kami sama-sama berdoa dan berseru di dalam nama Tuhan nama Yesus. Kami terima kesembuhan ini dengan iman. Ya, Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini teringat buat setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan visa, buat mereka yang sedang Tuhan mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Kami juga teringat buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usahanya, dalam pekerjaannya, masalah-masalah yang dihadapi di kantor, di tempat kerja. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang bergumul merindukan memiliki anak, juga buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan kami anak-anak-Mu. Tuhan pagi ini kami sama-sama satukan hati dan iman kami. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh yang akan menyediakan apa yang diperlukan anak-anak-Mu tepat indah pada waktu-Mu. Kami tidak mau terbelenggu dengan kekhawatiran. Kami mau terus pandang pada Engkau. Kami mau terus berharap pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan, kami tidak bergumul sendirian. Kami percaya itu semua tidak akan melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan melihat mujizat-Mu dinyatakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami juga berdoa buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami semua anak-anak-Mu. Kami memberkati Tuhan setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, juga setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami berdoa Tuhan, biar kasih yang dari surga terus melimpah-limpah, pengampunan melimpah. Kami berdoa Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan dalam keluarganya, yang sedang mengalami perselisihan, pertengkaran, perbantahan, yang sedang mengalami kepahitan, kekecewaan, apapun yang mau dipakai iblis untuk mengacau balaukan rumah tangga anak-anak-Mu. Kami berdoa, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis, tipu daya iblis dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala intimidasi iblis dihancurkan. Biar kami terus dengar firman-Mu. Dan kami mau terus terima kasih yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Persatukan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Biar di akhir zaman ini setiap keluarga terus bersatu. Bahkan makin bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi kepala atas setiap rumah tangga kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi ini buat gereja-Mu Tuhan. Setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami, sungguh kami bersyukur. Kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau terus setia beribadah, terus setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu, pemimpin-pemimpin di gereja, gembala sidang, hamba-hamba-Mu yang melayani, juga kami semua jemaat-Mu. Tolong Tuhan, biar kami terus setia Tuhan beribadah, terus setia melayani Engkau. Pakai setiap kami semua Tuhan, biar kami menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang terus berfungsi dengan maksimal, terus berbuah-buah sampai Engkau datang kembali. Pakai kami semua Tuhan untuk boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah tempatkan di sekeliling kami. Beri kami keberanian untuk terus memberitakan kabar baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan. Kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mengucap syukur, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian akhir, tugas-tugas akhir. Mari Tuhan Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin. Juga setiap keputusan mungkin yang harus diambil hari-hari ini, pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala. Kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan,
Biarlah berkat dan kasih yang dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa malam sebentar lewat Zoom, juga doa pagi besok kembali lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.